dan tidak melakukan keributan. Baik, sekarang kita akan memasuki acara inti. Kepada saudara Kak Marcel Dion Wibowo, Esket, kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Tes. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai poster publik. Sebentar saya share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, ya. Oke, jadi di sini saya akan melakukan presentasi mengenai pengenalan poster publik. Nah, sebelumnya dulu nih, saya yakin di sini semua orang itu udah pernah melihat namanya poster publik. Sebelumnya boleh nggak kira-kira ada 1-2 orang itu bilang gitu, kira-kira apa gitu definisi dari poster publik itu sendiri? Mungkin bisa di open mic, atau mungkin di komen, nanti tolong dibacain sama panitia mungkin ya. Ada? Ya, oke. Mungkin kalau nggak ada ya. Jadi, poster publik itu, seperti yang kita tahu, segala sesuatu yang kita sering lihat, yang ada gambarnya, ada tulisannya, itu bisa dibilang namanya poster publik. Segala sesuatu yang menyampaikan pesan kepada publik, bisa kita sebut sebagai poster publik. Nah, di sini, yang saya ingin tekankan adalah bukan bagaimana cara kita membuat poster publik. Karena poster publik itu seperti tadi, jadi kita bikin lingkaran, isi tulisan, hai nama saya siapa, itu pun sudah namanya poster publik. Nah, tapi di sini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara membuat poster publik dengan estetik ya. Jadi yang lebih kepada komposisinya, lebih kepada penaruhan letaknya supaya enak dilihat. Oke. Ya. Jadi di sini ada sebuah quotes ya. Di sini dibilang oleh Irene Au adalah good design is like a refrigerator, when it works no one notices, but when it doesn't it sure stinks ya katanya ya. Jadi desain yang baik itu seperti kulkas ya. Ketika kulkas itu bekerja nggak ada yang notice gitu, tapi ketika kulkas itu mati akhirnya bau, akhirnya semua orang malah notice gitu karena barang-barang dalamnya ini busuk. Jadi sama kayak desain gitu ya. Ketika desain yang bagus ini ada gitu ya, kadang orang-orang itu nggak notice gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang salah, orang-orang tuh langsung, kok ini kurang ini, kok ini kurang itu gitu. Nah, jadi gitu ya, kita di sini akan belajar bagaimana membuat desain yang baik supaya orang-orang ini nggak notice kejelekannya, tapi yang dinotis adalah kebaikan daripada poster itu sendiri ya. Oke, di sini definisinya. Jadi promosi kesehatan itu adalah ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal. Sehatnya itu dalam bidang fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Nah, salah satu langkah untuk mencapai promosi kesehatan ini adalah melalui poster publik, di mana poster publik merupakan promosi kesehatan melalui suatu media yang di dalamnya terdapat teks, gambar, yang pasti harus ada pesan, atau perpaduan ketiganya, di mana tujuannya untuk memberikan informasi atau pesan kepada khalayak, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi, kalau di truk, di belakang truk, misalnya ada tulisan, doa ibu sepanjang jalan, itu pun sebuah poster publik gitu, karena itu menginformasikan pesannya adalah bahwa doa ibu itu sepanjang jalan gitu. Ada gambar di sana, ada teks di sana, ada perpaduan semuanya gitu ya. Nah, jadi satu definisi poster publik adalah itu. Nah, apa sih perbedaan poster publik dengan poster ilmiah? Mungkin orang-orang udah pada tahu ya, poster ilmiah isinya tulisan semua. Sedangkan poster publik itu tulisannya lebih sedikit. Terus poster publik lebih banyak menggunakan gambar, ya. Kalau poster ilmiah lebih banyak menggunakan tulisan. Terus poster publik itu tidak menjelaskan secara detail. Jadi itu hanya menjelaskan apa yang kita ingin kita jelaskan. Sedangkan
poster ilmiah itu sangat detail ya. Poster publik dapat berupa opini. Nah, ini harus ditekankan di sini, dapat berupa opini tapi jangan sampai hoax ya. Karena banyak juga poster-poster publik yang isinya hoax, jadi harus hati-hati. Nah, yang kelima ditujukan kepada publik, udah jelas ya. Kalau poster ilmiah ditujukan kepada mahasiswa atau mungkin kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk membaca itu poster publik, poster ilmiah itu ya. Nah, untuk fontnya lebih menggunakan font sans serif. Sans serif itu apa sih? Nanti kita bakal bahas di belakang. Ya. Oke. Ya, nah ini adalah aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan. Biasanya yang paling gampang digunakan mungkin Photoshop atau Adobe PowerPoint. Ya. Mungkin ada beberapa orang yang pernah bikin pakai PowerPoint juga. Nah, terus ada beberapa, semua aplikasi sini bisa dipakai. Pixar, terus Canva. Canva ini udah ada template-nya, jadi lebih gampang lagi. Terus ada Paint Tool Sai, ada Adobe Illustrator, ada Corel Draw ya. Jadi apapun aplikasi-aplikasi yang intinya ada, bisa kita atur layernya, bisa kita tambah gambar dan tulisan, itu bisa dipakai sebagai aplikasi membuat poster publik. Gitu ya. Oke. Sampai di sini, ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau gitu kita lanjut. Jadi selanjutnya dari pencarian ide ya. Ada beberapa subtema yang biasa saya sering temuin ya di poster publik. Yang pertama ada definisi. Definisi ini isinya tentang edukasi penyakit. Contohnya di kanan itu ada tentang penyakit gondok. Penyakit gondok ini tentang apa isinya gitu ya. Nah, preventif gitu. Ayo cegah obesitas bersama Adi. Ini yang paling sering preventif ini ya. Kuratif atau penyembuhan penyakit. Nah, ini juga lumayan banyak. Contohnya kayak cabai untuk menyembuhkan apa gitu misalnya. Itu kuratif. Nah, screening juga ada. Contohnya seperti untuk men-screening kanker serviks gitu-gitu. Biasanya dipakai di sana. Oh, ini ada chat ya. Itu nggak bisa dilihat. Ya. Nah, ide-ide ini seperti apa sih yang biasa dipakai itu? Nah, yang pertama, prevalensi tinggi dengan urgensi tinggi. Nah, ini penting ya, pasti ya, prevalensi tinggi, urgensi tinggi. Prevalensi tinggi dengan ketidaktahuan masyarakat yang tinggi. Lalu penyakit yang unik dan jarang ditemukan, dan modifikasi pada gaya hidup. Ya. Nah, ini beberapa ide-ide yang biasanya sering-sering dilombakan dan sering-sering menang gitu ya. Biasanya isinya ini lagi gitu ya. Oke. Nah, ini sangat penting nih. Biasanya poster-poster publik itu kan pakai singkatan. Nah, singkatan-singkatan ini seperti apa sih bagusnya gitu. Nah, yang pertama, singkatan itu harus mengenai sasaran. Ya, jadi jangan sampai ada singkatan-singkatan yang contohnya ya T. Nah, ini contohnya ini contoh aja yang di kiri ini ya. Kalau misalnya posternya ada yang punya, mungkin yang punyanya lagi lihat ini, mohon maaf gitu ya. Nah, di sini ada T, ya, tutupi gitu ya. Atau P, perbaikilah, L, lakukanlah gitu. Nah, itu kan kurang mengenai sasaran ya singkatannya. Jadi kayak ayo kita tampil beda gitu. Tutupi, ayo, minumlah, perbaikilah, ingatlah, lakukanlah gitu. Kan pusing ya. Lakukan apa, minum apa, ayo apa gitu kan. Nah, contoh yang lumayan baik yang ada di kanan ini nih, no sakit ya. No-nya nomor darurat, obat-obatan, sunscreen, air, kebersihan, imunisasi ya. Jadi singkatan itu harus mengenai sasaran. Nah, terus yang kedua, menyingkat poin-poin penting ya yang tadi ya, sama ya. Jadi itu juga mengenai sasaran gitu ya. Lalu menggunakan akronim atau singkatan, itu seperti tadi ya, jadi banyak juga yang menggunakan akronim ya. Dan singkatan ini harus membangun. Nah, jadi ada beberapa poster waktu aku juriin juga dilombakan itu, contohnya obati diabetes dengan pelakor gitu. Waduh, gitu kan nggak enak ya. Jadi kayak orang-orang pas ngedenger juga, lah kok pelakor gitu. Nah, jadi usahakan singkatan itu yang membangun ya. Jadi jangan sampai singkatannya itu konteksnya negatif gitu. Akhirnya kan jadinya enak. Memang kadang catching ya, eye catching banget ya memang. Kalau mungkin pelakor atau apa, tapi menurutku itu kurang enak juga dilihat ya. Yang di tengah ini salah satu contoh yang kurang baik juga. Harus hindari resistensi dengan 6H. Wah, 6H kan udah bayangannya bagus nih. Harus. Waduh, semuanya harus gitu. Jadi singkatannya kurang guna juga ya. Jadi harus, hindari gitu ya. Jadinya kayak kalau game nggak usah singkatan gitu ya. 3 harus, 3 hindari, jadi mungkin lebih bagus ya gitu ya. Contohnya ya. Sampai saat ini masih kedengeran ya suara saya ya? Masih, Kak. Dengar. Kedengaran, Kak. Ya. Oke,
Oke deh, kalau gitu sekarang kita lanjut masuk ke komposisi ya. Nah, ini yang poin pentingnya di sini. Nah, jadi ada 6 komposisi dari poster ataupun seni-seni yang lain. Nah, harus digarisbawahi bahwa poster dan video edukasi itu nggak bisa disamain dengan literasi dan esai ya. Jadi, poster dan video edukasi sifatnya sangat amat subjektif ya. Jadi ada orang yang sukanya abstrak, ada orang yang sukanya geometris, ada orang yang sukanya surrealis ya. Jadi poster dan video itu sangat amat subjektif. Gitu. Nah, di sini dengan komposisi yang baik kita mengurangi subjektivitas tersebut ya. Jadi jangan sampai karena posternya kurang ini, kurang rata atau kurang ini akhirnya menjadi sangat-sangat subjektif. Gitu. Nah, di sini komposisinya ada 6, proximity, white space, alignment, hierarchy, contrast, dan repetition. Oke. Kita bakal bahas dari yang pertama. Nah, ini proximity dalam bahasa Inggris adalah nearness in space, time, or relationship, atau gabungan dari benda-benda yang sejenis dalam sebuah poster. Nah, kita lihat contohnya di kiri yang ada tulisan Kenya Read yang di kiri ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Sebenarnya kalau kita lihat kayak gini, ya mungkin biasa aja ya, kayak oh ya ada Kenya Read, web designer gitu-gitu. Tapi apakah kita bisa memperbaiki atau memperindah si kartu ini? Bisa, caranya dengan menambahkan proximity. Jadi ketika kita gabungkan gambarnya, kita gabungkan tulisan yang pengen kita lihat sebagai headline-nya, terus ada email dan nomor teleponnya di bawah, akhirnya suatu kartu ini bisa menjadi kartu yang kelihatannya lebih indah ya. Nah, contoh salah satunya adalah gambar yang di kanan ini nih. Nah, ini kan semuanya terlalu padat ya, ini kayak kita mau lihat judul, kita mau lihat kayak tanggal berapa, ini kayak ini semuanya kayak jadi satu, jadi padat kayak gitu, jadi pusing ya. Nah, disinilah kita butuh proximity. Jadi kita harus menempatkan hal yang sejenis ini jadi satu gitu. Jangan sampai semuanya jadi satu atau semuanya misah ya gitu intinya ya. Nah, ini proximity ya. Nah, lalu yang kedua, white space. Nah, white space is our friend ya, Anonymous ya. Atau mungkin saya yang buat. Nah, jadi white space ini adalah kebalikannya dari proximity. Enggak juga ya. White space ini adalah jarak-jarak. Proximity juga butuh white space. Nah, di sini contohnya di koran ini sangat-sangat padat ya. Ketika kita tambahkan white space, kelihatannya koran ini menjadi lebih santai kita bacanya. Ketika tidak ada white space, maka kita akan baca ini jadi jauh lebih lebih terburu-buru, lebih cemas gitu. Kayak, ini banyak banget itu bacaannya. Gitu. Sedangkan ketika ditambahkan white space, kita bisa tahu poin-poinnya di mana akhirnya gitu ya. Sama kayak kita membuat suatu retrieve atau membuat skripsi ya, kan pasti disuruhnya itu kurang lebih jaraknya 1,5 sampai 2 ya. Jarang ada orang nyuruhnya jarak 0,5 sampai 1 gitu, karena itu pasti padat banget, dibaca juga susah gitu. Nah, ada contohnya di sini. Iya. Di sini ada 3 contoh poster. Nah, di sini menurut kalian gimana gitu kira-kira ketika kalian baca ini ya? Poster itu kan salah satu bukan kewajiban sih, kayak salah satu ciri-ciri yang sangat baik adalah ketika poster itu bisa dibaca dari jarak kurang lebih 1 meter ya. Nah, ketika kita lihat poster ini, semuanya kecil-kecil, semuanya jaraknya nggak ada gitu. Memang yang di kiri ya terutama ya, nah yang di kiri yang si putih ini ya. Nah, ketika kita baca ini tuh kayak, wah ini kok tulisan semua, terus nggak ada jaraknya gitu ya. Terus di sini poinnya kemana awalnya gitu. Nah, di situ belum jelas gitu. Kita bisa bilang ini poster ilmiah? Enggak juga, ini lebih ke poster publik. Tapi poster publiknya terlalu padat. Gitu. Nah, di sini yang kedua yang tengah. Di sini desainnya bagus banget ya. Aku suka juga desainnya kayak keren. Terus dia bisa bikin kartu asnya juga. Ini aku yakin bikin sendiri nih desainnya gitu ya. Tapi di sini memang masih terlalu banyak tulisan-tulisan yang jadi satu gitu. Kita kurang bisa lihat poin-poin di dalam kotak handphonenya itu ya, kartu asnya itu. Terus dari pemilihan fontnya juga dia terlalu terlalu dempet ya. Jadi ketika kita baca agak susah dibaca. Gitu. Tapi kembali lagi ke tipe-tipe orang ya, beda-beda subjektif itu tadi ya. Nah, tapi angka baiknya ketika poster-poster ini bisa ditambahkan white space-nya ya. Yang ini juga yang ketiga ini ya, yang tentang sakit sendi ya. Nah, ini ya, semuanya ini jadi kayak catatan ya, jadi kayak catatan kedokteran yang kalian biasa buat gitu ya. Jadi sebagai poster publik, white space itu sangat penting. Ada satu poster publik yang sangat-sangat banyak white space-nya, jadi cuma kayak satu gambar di tengah, terus tulisannya jauhi narkoba. Gitu.
Nah, itu kan salah satu poster publik juga dan sangat-sangat to the point ya. Jadi white space-nya banyak, orang-orang bacanya juga enak gitu ya. Nah, ini contohnya white space yang cukup banyak ya. Ini yang di kiri ini menang nih, juara 1 kalau nggak salah. Ya, di mana ya? Ya nggak usah disebut di mana ya. Nah, jadi di sini white space itu banyak dan sangat enak dilihat. Jadi kalau pas kita lihat ini kapan terakhir kali mencuci tangan gitu, nah, jelas gitu ya, white space-nya ada, jadi dilihat pun lebih santai gitu. Yang di kanan juga sama, white space-nya ada, nggak terlalu banyak gambar, cuma satu gambar di belakang sama satu logo di situ, terus dikasih judul gunakan antibiotik dengan bijak. Nah, kedua poster ini kalau nggak salah menang deh ya. Oh, yang di kanan ini foto ya, foto dari internet ya. Nah, jadi white space itu sangat amat penting gitu ya, sekali lagi. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga, di sini kita berbicara tentang alignment. Alignment ini adalah arrangement in a straight line or in correct or appropriate relative positions. Jadi alignment ini adalah garis lurus. Mungkin orang-orang yang OCD kalian bilang ya, orang-orang itu suka garis ya, katanya, oh meja nggak rata disusun supaya rata gitu, atau bolpen harus sama warnanya. Nah, alignment ini kurang lebih sama gitu. Kita dalam suatu poster itu kita ingin sesuatu yang rata. Bukan berarti sesuatu yang berantakan itu jelek gitu ya. Bukan berarti abstrak itu jelek, enggak juga. Abstrak pun ada alignment-nya gitu. Nah, di sini contohnya ya, yang kucing ini ya. Ketika ini ditulis tulisan-tulisannya, The Cats Meow Clinic and Spa gitu ya. Nah, menurut kita pertama lihat oke-oke aja sih sebenarnya, nggak terlalu masalah. Tapi ketika ditambahkan alignment, ini akan jauh lebih indah dilihatnya, jauh lebih estetik bahkan ya, dibanding yang pertama. Contohnya juga di yang koran ini, ketika kita baca koran tapi garis-garis subjudulnya ini kayak berantakan kayak gitu, itu akan jadi lebih kesannya itu kayak berantakan. Jadinya ini kesannya, ini orang niat gak sih bikin kok berantakan banget gitu ya. Nah, ketika kita menambahkan alignment, itu akan menambahkan suatu keindahan ya. Jadi dalam garis lurus biasanya alignment. Nah, ini contohnya. Ya, ini enak dilihat ya, semuanya sama alignmentnya. Ini ada garis-garisnya di sini rata ya, di sini lurus, stellar, hilarious, genuine gitu. Ini dari film, poster film. Nah, ini poster yang kecak ini juga sama. Ini semua alignmentnya bagus ya. Ini garis, di sini garisnya pas gitu ya. Ini nggak gitu berantakan. Nah, ini juga sama yang giatkan jantung ya. Alignmentnya rapi ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, kita kita ini dulu ya, kita resapi dulu gambar ini sebelum kita lanjut ke gambar lain. Oke, 3, 2, 1. Ya. Ini. Ini juga di lomba loh, ini jangan salah ya. Kalau ada yang punya, maaf sekali lagi, bukannya menyinggung, kita sama-sama memperbaiki. Jadi di sini contoh yang Spiderman ya, ada cegah resistensi antibiotik gitu. Nah, tapi di sini pusing orang baca ya, Spiderman gitu ya, SPI-nya ke atas ini, terus der-nya di sini, terus man-nya di sini. Terus ini garis-garisnya nggak jelas juga, ini mau kemana arahnya gitu ya. Jauh lebih baik ketika Spiderman ini mungkin diurutkan gitu ya, dirapihin, ditarik satu garis lurus supaya nggak kayak begini-begini banget gitu ya. Ini juga sama, cegah rasa cinta agar terhindari tuberkulosis. Iya, ini baru patah hati kayaknya. Jadi di sini sama ya, jadi rasa cinta. Nah, ini juga dikasih garis gini nih. Nah, memang nggak masalah sebenarnya. Cuman kesannya agak berantakan. Ditambah lagi ini huruf I-nya ketutupan garis ini. Jadi ketahuan banget kayaknya ini garisnya baru dibuat belakangan dan kayaknya garisnya ini fungsinya buat kayak memberi batasan antara kanan dan kiri, karena si pembuat ini juga agak kebingungan waktu baca ya tanpa garis gitu, karena nggak rata tadi ya. Nah, ketika kita tambahkan alignment, orang-orang yang baca pun pasti jauh lebih enak gitu ya, jauh lebih nyaman bacanya gitu. Apalagi sebuah poster publik dibaca sama publik yang notabene nggak suka baca ya, orang-orang Indonesia kita ya, oh mohon maaf ya sekali lagi ya, mungkin ya kayak gitu ya. Nah, kita harus lebih pinter gitu dalam memberikan poster-poster yang menarik gitu ya. Oke. Nah, yang keempat, kita berbicara masalah hierarki sekarang. Nah, hierarki adalah tingkatan susunan atau jawabatan. Nah, kemana kita menginginkan pembaca untuk membaca gitu. Nah, di sini ada contohnya di kanannya, hierarchy organize and directs a reader by grouping together ya. Jadi di sini hierarkinya itu dari atas ke bawah. Kita mau mereka pembaca itu ngelihatnya gitu. Arahnya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah.
Nah, gimana sih caranya kita memberikan suatu hierarki? Ada 3 cara. Yang pertama, kita harus memberikan ukuran yang lebih besar. Jadi di setiap judul, ini subjudulnya lagi, ukurannya berbeda. Terus kita bisa memberikan warna yang mencolok, kayak gini, warna putih, di atasnya di atas warna abu. Dan bisa memberikan jenis tulisan yang mencolok. Kayak di sini di bawahnya beda ya. Ada tulisan a well executed visual hierarchy will guide the reader effortlessly through your design from beginning to end ya. Jadi ketika eksekusi dari hierarki ini baik gitu, kita bisa membawa pembaca ini membaca dengan tanpa effort gitu, membaca dengan nyaman kita bisa bilang ya, dari desain kita itu. Nah, ini contohnya. Di kiri ini hierarkinya sangat baik menurut gue. Jadi di sini ada judulnya, fontnya beda, warnanya sangat kontras ya di sini ya. Jadi kita tahu, oh pertama kita baca dulu TBC hadapi dengan tampil beda. Terus habis itu Indonesia negara nomor 2. Akhirnya kita bacanya dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke sini. Terus ketika nyampe sini, oh kita tahu kita harus bacain di sini dulu ya. Terus di sini ada lagi judul lagi dengan font yang lebih besar lagi. Terus ada lagi ke bawahnya gitu. Nah, ini salah satu yang baik. Nah, di kanan ini kita bisa lihat bahwa di sini hierarkinya ini agak sulit, terus ditambah lagi white space-nya kurang, ditambah lagi alignment-nya kurang juga, ditambah lagi proximity-nya juga kurang baik ya gitu ya. Jadi di sini pembaca ini agak susah baca sebetulnya. Jadi kayak sesak nafas definisi, ya oke lah gitu ya, di fisiologi. Tapi kalau dari jauh orang baca dari 1 meter, wah ini nggak akan kelihatan. Mungkin sesak nafas sama batuknya kelihatan karena ada warna yang kontras ya. Tapi ketika orang baca ke definisi, ke ini mungkin nggak kebaca gitu ya. Jadi ini lebih seperti mungkin tugas yang diberikan oleh dosen yang besok harus dikumpul baru dikasih jam 10 malam mungkin gitu ya. Nah, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang punya posternya ya. Nah, sama ini semua diambil dari lomba ya. Poster-poster ini diambil dari lomba. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi bisa kita lihat ya, maksudnya dari hierarki itu apa ya. Sama kayak di Indonesia kita bisa lihat hierarkinya kemana. Oh ini Jokowi itu presiden, terus ke bawahnya wakilnya siapa gitu. Nah ini sama. Kita harus lihat, oh ini atasnya judulnya kemana, terus bawahnya kemana. Nah selanjutnya kita berbicara masalah kontras. Nah, dari tadi sering disebut kata kontras ya. Kontras itu artinya berbeda secara signifikan. Ada baik, ada buruk, ada yin, ada yang, ada hitam, ada putih. Nah itu kontras ya. Nah di sini bisa kita lihat kontras yang sangat baik ya. Mary Poppins. Ketika Mary Poppins ini merahnya dihilangkan, ini ya merahnya ini hilang, jadi warna putih doang di atas warna biru, saya yakin ini nggak akan kelihatan. Nah kayak gini jadinya. Nah jadinya nggak akan tampil dia. Mary Poppins itu nggak akan tampil. Nah dia tambahkan merah supaya terdapat suatu kontras di si Mary Poppins ini ya. Nah di sini ada contoh juga. Tetap asik jangan panik. Nah ini dia di atas warna putih. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna coklat. Jadi kontrasnya jelas. Jadi orang yang baca pun enak. Matanya nggak kesulitan membaca. Gitu ya. Ini juga sama. Tips asik ibu mencegah pneumonia pada anak. Dia kasih awan warna putih di atas. Ini sengaja pasti. Supaya kontrasnya itu kelihatan. Ya. Ketika ditaruh warna biru di sini. Wah itu akan lebih susah dilihat ya. Nah, ini sama. Nah, ini warna biru, warna oranye gini ya. Nah, gitu. Ini warna putih di atas warna hijau. Jadi kontrasnya itu jelas ya. Jadi kontras ini perlu supaya pembaca ini nggak kesulitan membaca. Nah, coba kita resapi lagi dulu gambar yang ada di sini. Oke, 3, 2, 1. Oke, ya. Nah, ini salah satu kontras yang buruk. Nah, tadi aku bilang kontras itu berbeda secara signifikan. Ketika kita tarik warna merah, negatif dari warna merah adalah hijau memang ya. Tapi ketika warna merah dikasih warna hijau, itu hasilnya akan menyakitkan mata ya. Jadi warna merah dan warna hijau itu tidak boleh dijadikan satu kalau menurut saya. Memang kalau di ornamen Natal mungkin itu banyak warna merah dan hijau gitu ya. Nah, tapi untuk sebuah poster menurutku itu kurang elok ya namanya ya. Jadi kita pusing bacanya waktu kita baca Terry Pratchett Father ini ya. Kita baca agak pusing ditambah dengan dia punya garis-garis dan lingkar-lingkaran ini. Ya, jadi kita baca itu agak kesulitan ya. Mungkin ketika dia di Terry Pratchett-nya ini ditambahin lagi suatu warna, mungkin warna oranye gitu ya, mungkin supaya lebih kelihatan. Nah, yang ini juga sama nih, Happy Christmas. Wah, ini
ini ada di internet posternya ya. Ini bukan aku baru buat ya, bukannya. Jadi poster ini ada di internet juga. Jadi sebagai salah satu contoh poster gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat mungkin dia baru belajar gitu bikin poster gitu ya. Jadi dia pengen ngundang ini orang-orang itu ke paint party ya. Jadi untuk prenatal ya. Paint party ini mungkin paintnya dalam arti dia bikin gambar ini pakai paint gitu. Kayak mungkin jadi paint party gitu ya. Nah, di sini warnanya tuh kontrasnya kayak tadi aku bilang ya. Jadi hijau di atas warna merah tuh pusing dibaca. Jadi jangan sampai kita menaruh warna itu seperti ini gitu ya. Nah, terus di sini yang cegah resistensi obat TB dengan kayu manis. Sebenarnya kalau aku lihat di sini kontennya bagus ya. Jadi dia pengen mencegah resistensi obat dengan kayu manis gitu. Tapi di sini cara desain yang satu hierarkinya kurang jelas ya. Karena di sini faktanya kecil, terus tulisan-tulisannya kecil, white space-nya sudah bagus, untuk alignment-nya udah bagus juga. Tapi di sini bisa kita lihat cegah resistensi obatnya sama besarnya dengan faktanya mungkin. Jadi hampir sama dengan tulisan-tulisan kontennya. Jadi ketika kita baca nggak kelihatan. Ditambah lagi warna putih di atas warna biru itu suatu hal yang sangat amat big no ya mungkin kita bisa bilangnya. Jadi ketika warna putih ini di atas warna biru nggak akan kelihatan tulisannya gitu. Akhirnya malah tulisannya ketutupan gitu jadinya. Gitu ya. Mungkin di sini udah mulai paham ya mungkin soal kontras ya. Pasti harusnya kita punya inilah, punya apa namanya? Punya sense dalam diri kita sendiri kan. Ini kelihatan atau enggak, ini kebaca atau enggak. Ini kira-kira orang lain bacanya ini sakit nggak sih matanya gitu ya. Ada warna biru nih, warna biru apa nih namanya? Biru toska gini juga ya. Biru toska gini di atas warna merah juga sama. Nggak bagus ya. Jadi warna-warna yang genjreng gitu ya namanya. Oke. Nah, ini selanjutnya ada repetition. Nah, repetition adalah pengulangan sesuatu yang penting. Kita tahu ketika ada sesuatu yang penting pasti diulang-ulang terus sama dosen, sama siapapun. Nah, di poster juga sama, tapi kita bukan berbicara masalah konten. Jadi jangan sampai kayak yang tadi ada undangan ini hari Selasa tanggal segini jam segini. Kita ulang lagi di bawah hari Selasa, kita ulang lagi 3 kali. Bukan kayak begitu, tapi repetition yang ingin kita bahas di sini adalah kumpulan warna yang sama berulang-ulang. Nah, contoh di sini ya. Di Pane alla Romana ini warnanya ini diulang-ulang ya. Memang ini dari satu foto, makanya dia bisa ngulang-ulang gitu ya. Nah, tapi tulisannya juga warna merah ya. Ini juga sama ya warnanya diulang-ulang ya. Nah, ini contohnya dari repetition yang baik. Nah, kalau semua poster-poster yang tadi aku pecah jadi warnanya kita ambil kita. Nah, akan terbentuk warna seperti ini. 5 sampai 4 warna. Nah, 5 4 warna ini diulang-ulang. Warna birunya dia taruh sini, dia taruh sini, dia taruh sini, dia taruh sini. Warna merahnya sama, warna kuningnya sama, warna hijaunya sama, warna putih jelas sama, kan gitu ya. Jadi nggak ada warna merahnya satu warna merah muda, satu warna merah tua yang tua banget sampai bedanya banyak banget warnanya. Itu jangan sampai dilakukan. Nah, ini yang kedua. Sama juga dia pakai warna ini diulang-ulang lagi warna birunya di sini, warna merah, warna pink, warna ungu, warna biru muda gitu ya. Memang di sini dia bermain dengan ininya ya, dengan saturasi ya. Jadi di sini dia satunya lebih pink, yang satu lebih merah, tapi nggak masalah asal konsisten dengan warna itu. Background ini juga sama nih. Background ini warnanya sama dengan ini. Background ini merahnya sama, kuningnya di sini sama kayak yang warna ini ya. Oh, ini lupa tak masukin di sini. Nah, gitu ya. Nah, terus di kanan ini sama nih. Warnanya 4 ini aja diulang lagi gitu ya. Jadi terlalu banyak warna pun akan menghasilkan sesuatu yang kurang elok. Minimal 5 sampai 6 lah, maksimal 6 lah. 6 warna itu jangan lebih dan jangan sampai kontrasnya beda terlalu jauh. Bukan kontras, apa namanya, saturasinya. Jadi kayak 5 warna, merah, kuning, hijau, biru, ungu gitu. Tapi kontrasnya beda-beda. Jadi merahnya ada merah tua, merah muda, merah lebih muda lagi, ada hijau muda, hijau tua gitu. Nah, jangan sampai kayak begitu ya. Nah, di sini pengulangan warna yang sangat banyak ya di sini ya. Nah, di sini repetisinya lihat. Nah, di sini warnanya kurang konsisten. Jadi ketika kita lihat ini warnanya kemana, terus ada warna ini, ada warna itu, ini tiba-tiba ada losi anti nyamuknya gambarnya warna ungu semua gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus konsisten dengan pemilihan warna kita. Sekali lagi warna itu penting ya. Nah, mohon maaf kalau ada yang buta warna ya, maksudnya di sini adalah untuk memperelok
poster gitu ya. Nah, di sini ada yang minimalkan resistensi antibiotik dengan chips. Wah, ini warnanya bikin pusing nih ya. Ada hijau, ada kuning ya, dijadiin satu, terus di bawah ininya hierarkinya juga nggak pas ya, jadi kayak ke sini kanan kiri gitu ya. Gitu ya jadi ya. Nah, jelas ya soal warna ya, repetisi warna. Di sini warnanya terlalu banyak diulang-ulang gitu ya. Oke, nah setelah kita berbicara komposisi tadi, jadi komposisi sekali lagi tak ulangi ada 6 ya. Yang pertama alignment, kita ulang di sini ya. Yang pertama ada alignment. Yang pertama ada proximity, lalu ada white space, lalu ada alignment, lalu ada hierarki, kontras, repetisi yang terakhir ya. Nah, setelah kita komposisinya sudah baik nih, kita udah milih warna, kita udah punya ide, misalnya satu ide, kita udah milih warnanya, mungkin kita udah dapat beberapa gambarnya, terus kita udah dapat aplikasinya apa, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fontnya. Apa sih pentingnya font? Bukannya font tinggal ngasal aja masukin Arial, Calibri, gitu. Nggak beda juga ya. Di kanan ini ada contohnya font Smatter ini ya. Di sini yang pertama ada You Will Always Be Mine, gitu. Kayak romantis gitu ya. Nah, tapi di yang keduanya ada You Will Always Be Mine, gitu. Kayak, jadi font doang bisa mempengaruhi ini mau konteksnya kemana sih gitu. Nah, di sini mereka pakai font display ya. Font display ini yang paling sering kelihatan bedanya. Nah, ada 6 jenis font. Yang pertama sans serif. Perbandingannya dengan serif apa sih? Nah, ada sans-nya. Jadi dia adalah font serif yang lebih sans, yang lebih santai. Jadi nggak ada garis atas sininya nih. Nggak ada garis di atas hurufnya. Huruf I-nya I doang gitu. Nggak ada I garis-garis gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Font serif ada garisnya, font sans serif nggak ada garisnya. Handwriting, font yang kayak kita tulis tangan biasa. Script adalah huruf sambung, tulisan bersambung. Display adalah segala font yang di luar font yang tadi, yang banyak menunjukkan variasi namanya font display. Jadi banyak banget variasinya di sini, di sana, ini di sana ya. Dan monospace adalah font yang space-nya sama ya, jadi monospace namanya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Yang di kiri atas, The New Dawn ini namanya font serif. Ini ada garisnya di atas, ada garisnya. Jadi di setiap hurufnya ada garisnya. Nah, ini yang di kanan, Salvalin nih. Nah, ini serif atau sans serif? Ini juga serif, ada garisnya. Tapi ini ada variasinya banyak. Nah, di sini bisa dibilang namanya a stylistic serif font. Tapi bisa lebih kita bilang namanya font display. Ini tetap masuknya font display. Ini sama. Happy St. Patrick's Day ini juga font display. Cut-nya script. Ini juga display. Ini namanya masuk ke script ya. Karena dia huruf bersambung ya. Ini lebih huruf bersambung. Ya, jadinya dia masuk ke script. Ini huruf A-nya nyambung, huruf H-nya nyambung. Kalau yang ini nggak nyambung ya, Salvalin ini. Nah, yang terakhir liberal hand ya. Ini juga font apa namanya? Serif ya. Tapi ini lebih ke hand drawn. Nah, ini katanya hand drawn font gitu ya. Nah, jadi kayak ditulis tangan. Nah, berapa banyak sih font yang diperbolehkan dalam poster? Kalau menurutku maksimal itu 2. Lebih dari itu akan terlihat kurang elok. Sekali lagi kurang elok ya namanya. Jadi di sini contohnya cara mama cegah TB anak. Nah, di sini ada 3 font. Kalau kita lihat di sini ada 3 font. Ini font sans serif yang di bawah, yang membawa anak untuk vaksinasi. Yang mamak di bawahnya itu font sans serif. Yang tuberkulosis adalah ini font serif. Nah, yang di atas adalah font display ya. Nah, di sini font display dan font sans serifnya menurutku udah oke gitu. Jadi 2 font ini udah oke. Tapi ketika ada font serif bisa kita baca di sini kayak jauh lebih kaku, tiba-tiba posternya di atas udah santai, di bawah santai, tiba-tiba di tengah kok kaku gitu. Nah, itulah pengaruh font sans serif ya. Jadi font serif adalah a big no bagi sebuah poster. Poster ilmiah pun lebih baik dihindari, namanya font sans serif. Nah, ada nggak font yang bisa direkomendasiin? Nggak ada, suka-suka kalian aja gitu ya, cari font yang kayak gimana pun, asal sans serif ya, untuk yang di poster ya. Display boleh, display dan sans serif gitu ya. Tapi serif jauh lebih baik dihindari. Lebih baik ya. Jadi kalau mau pakai silahkan aja gitu, tapi kurang elok dilihatnya. Ini di kanan ini
dia pakai 2 font aja. Jadi font display yang Pinta Badge ini diulang lagi ke bawah, diulang lagi ke bawah. Nah, di sini juga yang Pinta Badge ini udah bagus ya mainan ini ya, dia kontras warnanya baik, lalu proximity-nya baik ya, dia satuin di atas, di sini white space-nya oke, ditambah lagi pemilihan font yang oke gitu ya, dengan tulisan yang nggak terlalu banyak gitu. Jadi di sini bagus juga. Nah, ini tapi dua-duanya kalau nggak salah menang juga dua-duanya ya. Nah, jadi dia lebih elok tapi 2 font gitu, maksimal 2 font. Nah, kalau gitu kalau nyari font di mana sih gitu. Nah, kalau selama ini sih mungkin ada beberapa di Dafont itu ya. Di Dafont itu bisa kita nyari font yang gratis ya. Banyak di situ Dafont. Nah, ini contoh-contohnya ya. Di sini ada daun sambiloto. Nah, ini bagus nih dia pakainya. Ini sambilotonya font display, di bawahnya pakai font sans serif. Nah, ini sekali lagi penggunaan antibiotik ini nggak kelihatan karena dia pakai warna putih di atas warna, bukan merah justru, warna putih di atas warna krem gitu, apa pink krem. Jadi kurang kelihatan. Nah, tapi banyak banget ini fontnya ya. Kalau kita lihat ada Sambiloto ini beda font, kok bisa beda font, Andrograph Folit ini beda font gitu ya. Jadi fontnya terlalu banyak. Ketika kita samain aja di daunnya juga beda font lagi. Jadi kita samain, oh ini meredakan batuknya beda font lagi, dari ambil daunnya ya, di sini beda lagi gitu ya. Terlalu banyak font. Jadi akhirnya terlalu pusing orang bacanya ya. Terus di sini 5 langkah bijak lindungi paru dari TB. Nah, ini 5 langkah bijaknya oke, fontnya sans serif, ini juga sans serif. Nah di sini tiba-tiba ada font serif ini dipakai nih. Kenapa dipakai font serif? Gitu nggak tahu juga ya. Nah di sini beda font lagi jadinya, ada 3 font beda. Terus di sini serif juga. Ini fontnya sans serif yang gejalanya oke, biasanya ini biasakannya juga serif lagi ya. Jadi ketika orang itu pengen bawa santai, orang yang bacanya maunya lebih nyantai, tapi ketika ada serif jadinya lebih kaku ya. Ini yang tadi ya, pemilihan font yang kayu manis tadi ya. Terlalu kecil fontnya, terus pemilihan fontnya kurang tepat lah ya. Ini lebih banyak tulisan, jadi ini kayak tulisan semua ya. Oke, gitu ya. Itu soal font ya. Font juga salah satu yang penting. Karena seperti tadi, salah satu elemennya adalah tulisan. Selain gambar, tulisan, dan pesan ya. Nah, ini yang tadi warna. Jadi di sini aku nyantumin satu link ya untuk pemilihan warna kalian. Nah, nanti ada color wheel di sini. Kalian ikutin aja itu color wheel. Nah, di sini ada beberapa jenis warna yang biasa dipakai. Yang pertama monokromatik. Ya, nah, jadi monokrom. Ya, orang-orang India, anak ini suka monokrom gitu. Hitam putih warnanya, mungkin lebih kayak, lebih keren lah monokrom gitu. Nah, monokrom itu adalah satu warna yang kita shadingnya lah, gitu kita bilang ya. Jadi ketika orang menggambar itu ada lebih tebal, ada lebih tipis, lebih tipis. Monokrom itu gitu. Jadi kita ambil satu warna merah. Nah, ada merah mudanya, merah yang lebih muda, sampai ke putih. Itu monokrom. Terus analog. Ya, analog ini adalah 3 warna yang berdampingan di dalam satu color wheel. Color wheel juga bisa kalian lihat di pensil warna. Kalau beli pensil warna ya, itu biasa di sebelahan. Nah, anggap aja 3 sebelahan itu diambil. Nah, ini analog. Ya, jadi menghasilkan warna-warna yang mungkin hampir-hampir agak samar gitu warnanya. Karena analog ya. Nah, ini complementary ya. Tadi merah warna sama hijau. Terus di sini ada biru sama oranye gitu ya. Biasanya font komplement ini jauh lebih menyakitkan mata ya. Jadi karena saking komplementnya dia sampai akhirnya orang yang lihat tuh sampai pusing gitu ya. Karena terlalu kontras gitu. Nah, ini triadik. Nah, triadik ini untuk pemilihan warna-warna yang orang bilang sangat menonjol warnanya. Kayak Joker ya. Joker warnanya persis triadik. Hijau, di sini ada ungu sama ada warna apa oranye ya. Nah, jadi 3 warna ini triadik gitu. Pas set pemilihan warnanya Joker jadi. Nah, triadik ini untuk warna-warna yang sangat-sangat berani gitu. Ini juga biasanya jarang direkomendasikan. Jadi yang lebih direkomendasikan adalah analog, tetradik, dan monokromatik. Nah, tetradik ini 4 berdampingan. Nah, jadinya 4 berdampingan ini dia lebih gak terlalu
nggak terlalu berani kayak triadik memang, tapi dia menghasilkan warna yang lebih nyantai. Nah gitu ya. Jadi kalau kalian mau mainan warna pastel, mainan warna apa, nah itu nanti di Adobe Color Wheel ini tinggal kalian geser. Jadi nanti keempat warna ini pun hasilnya bakal jadi pastel semua. Jadi tapi pastelnya ini dengan formula tetradik gitu. Nah, jadi untuk memilih warna ini bisa jadi salah satu opsi ya untuk memilih warna yang baik gitu ya, di dalam suatu poster. Oke, sampai sini warna. Nah, mungkin sedikit untuk penutup sebelum masuk ke pertanyaan jawab. Di sini ada keep count and make a poster. Di sini you are amazing ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai poster. Mungkin untuk presentasi ya. Mungkin saya singgung sedikit tentang presentasinya. Ketika lomba, presentasi poster itu biasanya jauh lebih santai dibandingkan presentasi litref dan poster dan esai mungkin ya. Jadi presentasi poster dan video itu lebih banyak dramanya, kadang-kadang mungkin bisa pakai lagu gitu ya. Dan biasanya presentasi dari poster dan video ini nilainya lebih besar, biasanya 60% dari presentasi, 40% dari karya gitu. Jadi presentasinya aja coba diulik-ulik lagi gitu presentasinya supaya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, jadi kalau presentasinya boring gimana, terus ini juga hasilnya kurang baik gitu ya. Nah, itu jadinya. Nah, gitu ya. Terus yang terakhir kita harus minta yang namanya saran kepada orang lain ketika kita bikin poster ya. Jadi jangan merasa diri kita paling hebat. Gitu ya. Jadi ada namanya IKEA effect ya. Jadi ketika kita bikin barang dari IKEA, yang mungkin kalian tahu IKEA, kalau yang nggak tahu IKEA itu adalah suatu toko barang mebel gitu, toko mebel. Tapi barangnya itu kita bikin sendiri. Gitu. Nah, jadi ketika kita bikin barang dari IKEA, kita itu selalu menganggap barang buatan kita itu sangat sempurna ya. Padahal kalau orang lain lihat mungkin ini ada mencong dikit, terus ada kayak pakunya kurang nancap gitu. Tapi pas kita bilang enggak lah ini udah bagus banget, udah sempurna banget. Kenapa? Karena kita yang buat ya. Nah, itu psikologis bilang namanya IKEA effect. Ya. Jadi orang-orang yang membuat sesuatu, bikin poster pasti bakal ngerasa posternya paling baik. Orang yang bikin video pasti ngerasa videonya paling baik. Jadi tolong kita rendahkan juga diri kita rendahkan hati supaya kita bisa menerima saran, karena saran dari orang pasti lebih baik gitu. Kalau sarannya menjatuhkan ya tinggal pilihan kita mau terima atau enggak gitu kan ya. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin kembalikan ke MC atau bisa ke tanya jawab. Baik, terima kasih Kak Marcel atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab ya. Untuk sesi pertama kami akan membuka 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Kak Komang Wahyu. Selamat malam Kak, saya izin bertanya, dari yang saya tangkap, poster publik biasanya mengangkat topik bagaimana mengedukasi publik untuk mencegah penyakit. Lalu, apa bisa misalnya membuat poster publik untuk subtema yang masih ilmiah untuk ditujukan kepada publik, seperti aplikasi biomolekuler untuk suatu penyakit, atau pengembangan screening, diagnosis, dan manajemen untuk suatu penyakit. Mohon Kakak bisa memberi contohnya, Kak. Ya, Silakan Kak Marcel. ya terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali ya. Jadi apakah bisa sih kita ngasih suatu hal yang untuk mengobati atau mungkin suatu screening gitu ya. Nah, di sini kembali lagi, apakah si substansi tersebut memang sudah diuji secara klinis, bisa nggak memang menyembuhkan penyakit itu, atau masih secara teori saja gitu. Kalau secara teori doang, lebih baik jangan gitu. Akhirnya jatuhnya kalau nanti nggak ampuh, hoax dong jatuhnya ya. Nah, kecuali beberapa substansi yang memang sudah teruji secara klinis, bisa menyembuhkan, contohnya kayak tadi sambiloto misalnya, atau kayu manis gitu kan. Tadi udah ada contohnya ya. Nah, itu bisa aja diangkat gitu ya, karena itu memang sesuatu yang sudah diuji gitu. Ini juga sama screening gitu ya. Screening kan ada sensitivitas spesifitasnya kan. Nah, itu apakah tinggi atau enggak gitu. Kalau sensitivitasnya rendah, kita mau nyampaikan ke publik juga kurang ini ya, kurang kurang baik ya jadinya ya. Gitu jadinya. Boleh banget kalau ada, apalagi kalau mungkin nanti COVID ini keluar vaksinnya, mungkin keluar obatnya gitu. Boleh banget kita buat posternya gitu kan, untuk disampaikan ke publik. Dan
jangan salah, ada juga yang menang gitu. Banyak juga yang menang karena kuratif seperti ini gitu. Jadi bukan berarti juri-juri itu sukanya yang preventif, enggak dong. Karena poster-poster preventif juga kadang bosenin ya. Preventifnya apa sih? Jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga olahraga gitu-gitu kan. Juga gitu-gitu lagi karena. Tapi kuratif ini kan sesuatu yang sangat-sangat baru dan terus-menerus diperbarui ya. Jadi boleh-boleh banget dibawa ke poster publik. Nah, untuk aplikasi biomolekuler, kita sekali lagi eh, kira-kira dulu, kira-kira ini eh, apa masa atau tujuan sasaran kita ini bisa nggak ngerti gitu ya. Karena suatu lomba itu pasti jurinya minta juga untuk bisa disampaikan ke publik ya. Jadi kalau terlalu biomolekuler seperti flavonoid dalam ini, wah pusing juga jenis-jenis flavonoidnya dijelasin gitu. Orang malah takut dong makan itu ya. Kita tahu sendiri kan eh, masyarakat yang nggak ngerti, oh ini bahan kimianya banyak gitu, ada flavonoidnya bahaya gitu. Padahal flavonoid kan di daun ada, di buah ada flavonoid gitu ya jadinya. Gitu sih jadinya ya. Mungkin terjawab, Komang Wahyu. Baik, apakah Kak Komang Wahyu terjawab, Kak, pertanyaannya? Sudah, terima kasih Kak. Ya, terima kasih, Kak. Baik, kami lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Dari Muhammad Agung Perdana. Bagaimana perihal hak cipta, apakah sangat diperlukan mengingat dalam poster terkadang menggunakan font, gambar, ataupun shape vektor dari web penyedia secara gratis atau dari Google, tinggal asal main save langsung dipakai kayak gitu, Kak. Bagaimana tanggapannya Kak Marcel? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi ini pertanyaan yang sering banget ya waktu aku di mana-mana, kayak sering banget ditanya gini ya. Emang kita tuh pengennya nyari yang gampang kayak gitu kan. Googling ada gambar kita ambil gitu. Nah, tapi kadang kita mikir juga gimana sih kalau kita bikin suatu gambar, misalnya kita bikin gambar 2 hari 3 hari, kita masukin di internet, tiba-tiba ada orang lain nyomot gambar kita gitu, nggak minta izin atau apa, kan nggak enak ya rasanya, kayak oh itu kan bikinan gua, kenapa lu ambil, itu kan bikinan aku ya, kenapa kamu ambil gitu kan. Nah, ini sama gitu. Jadi kayak lebih baik dalam poster publik kita bikin gambarnya sendiri atau kita ngambil yang free. Nah, ada beberapa di internet yang memang free. Contohnya di mana ya, di Givi atau di mana, itu kan free ya. Jadi kita bisa, kalau memang free itu ambil aja nggak masalah gitu. Tapi kalau memang nggak free, alangkah baiknya dibuat sendiri. Tapi kalau di lomba, juri itu nggak akan nanya. Hampir nggak pernah ada juri yang nanya, ini bikin sendiri gambarnya atau ambil dari internet. Nah, jarang banget. Kalau memang gambarnya elok, bagus, sesuai apa, nggak nggak aneh gitu gambarnya, biasanya nggak pernah ditanya juga gitu memang. Jadi ini lebih kepada hati nurani masing-masing orang aja sebenarnya. Ya, jadi jika kita publikasiin suatu poster, ada gambar orang lain di sana, memang sebenarnya nggak akan masalah, poster kita tetap dipublikasi, tapi hati kita gimana gitu ya. Itu lebih ke sana sih ya. Jadi sebenarnya kembali ke orang masing-masing, mau atau enggak. Dan kalau misalnya bingung kalian mau bikin gambar pakai apa, ya belajar aja pakai pen, atau pen terlalu ini sih, mungkin di Photoshop pakai shape yang memang simple gitu. Mungkin di sana sih. Mungkin ini memang banyak jadi masalah sih, karena orang-orang kan nggak semua bisa gambar ya gitu ya. Jadi uh, balik lagi sih jadi gitu. Baik, Kak Agung Perdana, apakah terjawab pertanyaannya, Kak? Terjawab. Terima kasih Bang. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga dari Amira Silino yang mempunyai kesamaan dengan pertanyaan Mia Rania. Bagaimana presentasi komposisi gambar dan tulisan yang baik dalam membuat poster publik? Misalnya seperti singkatan pelakor yang tadi Kak Marcel sampaikan, apakah singkatan yang baik itu seperti apa dan apakah yang populer di masyarakat atau bagaimana, Kak? Silahkan Kak Marcel. Ya, terima kasih. Jadi presentase komposisi gambar dan tulisan itu sesungguhnya bebas ya. Jadi kalau bisa lebih banyak gambar di balik tulisan. Misalnya mungkin 50% gambar, 50% tulisan, atau ke atas. Jadi 60% gambar, 40% tulisan gitu ya. Tulisan kalau bisa jangan terlalu banyak. Lebih baik kalau tulisan itu to the point. Jadi jangan sampai
definisi terlalu panjang ya. Tuberkulosis merupakan suatu penyakit yang ini gitu ya. Misalnya gitu. Jauh lebih baik kita singkat aja, kita kasih tunjuk tuberkulosis itu apa secara singkat dan lebih banyak digambar aja gitu jadinya. Karena orang-orang juga pasti lebih suka banyak gambar dibanding banyak tulisan ya, gitu jadinya. Asalkan tulisannya bisa to the point sekali lagi sana ya. Jadi kalau memang diperlukan banyak tulisan supaya jelas, nggak masalah. Tapi kalau bisa disingkat, jauh lebih baik disingkat gitu aja ini. Nah, terus untuk singkatan seperti pelakor gitu ya. Nah, singkatan yang baik itu singkatan seperti apa gitu. Tadi kan pelakor itu contoh yang negatif ya sebenarnya. Jadi bukan yang nggak baik ya, tapi emang pelakor ya kembali ke diri masing-masing lah gitu. Nah, tapi ketika kita bilang singkatan yang baik itu seperti apa, yang to the point tadi, jadi jangan sampai 6H, tapi isinya harus gitu ya. Jadi itu kan pusing orang baca. Contoh singkatan apa sih yang kalian pernah dengar yang paling nyantol di kepala selama ini di kedokteran? Coba deh, 1-2 orang bisa nggak jawab? Yang paling sering didengar deh di kedokteran atau di luar gitu, di jurusan lain boleh. Siapa mungkin volunteer? Atau di komen boleh deh, di komen. Tulis di komen. Asal jangan komennya be yourself and never surrender aja. Ada? Mungkin contohnya? Iya, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang ngasih komen ya. Oke. Contoh yang paling sering didengar, namanya sadari. Tahu nggak? Sadari ya. Periksa payudara sendiri. Wah, itu udah nyantol banget di kepala dengar sadari gitu. Nah, terus contoh lagi, mungkin ada beberapa yang dengar namanya DRS CAB gitu atau DRS ABC gitu kan ya. Untuk RJP gitu ya, ABC gitu ya. Nah, gitu kan. Terus ada FAST buat stroke ya. Face, arm, yang gitu ya. Mungkin kalau yang belum nyampe blognya mungkin belum pernah dengar. Tapi itu singkatan-singkatan yang singkat tapi langsung to the point gitu. Jadi bukan gitu. Harus atau fast, terus face, terus A-nya ayo lakukan ini gitu. Wah, kan pusing juga gitu. Nah, singkatan yang bagus adalah singkatan yang to the point sekali lagi. Apakah harus yang populer di masyarakat? Boleh yang populer karena itu bakal lebih menarik memang, tapi kita harus ingat lagi jangan sampai maksa ya. Kadang kalau maksa kita gemes sendiri kan baca, ini maksa pisan sih, ini maksa banget sih ininya apa singkatannya gitu ya. Boleh yang lagi populer, tapi jangan maksa. Jadi kadang suka kebalik orang mikir, kita nyari singkatan dulu baru bikin apa isinya gitu. Kadang gitu kan. Memang sih itu lebih pas gitu kadang-kadang ya. Itu jadinya. Baik, terima kasih Kak Marcel. Untuk Kak Amira Silino, apakah terjawab? Iya Kak, terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak. Baik, kita lanjut untuk sesi tanya jawab yang kedua. Pertanyaan yang pertama dari Kak Salsabila DS. Dia bertanya, ada 3 pertanyaan nih Kak. Yang pertama, dia pernah mendengar salah satu cutting bahwa mengatakan ide boleh diambil dari mana saja, bukan hanya di jurnal, seperti di website atau berita. Apakah itu termasuk ke dalam opini atau ide, Kak? Termasuk ke dalam ide melalui opini, Kak. Ya, begini. Yang kedua, apakah setiap poster publik harus menyertakan epidemiologi dan definisinya? Apakah benar untuk keduanya itu epidemiologi dan definisi harus diletakkan di awal atau di atas? Yang ketiga, untuk menentukan tata letak postpub yang bagus bagaimana? Apakah harus mencari referensi dan banyak ide atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya, Salsabila. Jadi, untuk pertanyaan pertama, boleh banget gitu. Kita ngambil ide di mana aja boleh banget. Apa sih ide gitu? Nah, karena balik lagi, gimana cara kita nyari ide? Apa sih masalah gitu? Kita harus melihat ada nggak masalah gitu. Oh, ini udah sering banget dibilang sama orang-orang. Jadi, masalah itu apa? Masalah adalah sesuatu yang
menyimpang dari sesuatu yang seharusnya. Itu kan namanya masalah ya. Nah, ketika kita bisa dapat satu masalah di apa namanya di website atau di berita, ya nggak masalah, kita ambil itu sebagai suatu ide. Apakah itu namanya mendapat ide melalui opini? Contohnya apa nih maksudnya? Kayak biasa di website atau berita pun yang bisa kita angkat jadi ide jarang berupa opini ya, biasanya fakta gitu, kayak mungkin di berita ada COVID jumlahnya segini-segini gitu. Artinya kita harus ngambil idenya pencegahan COVID misalnya gitu. Contohnya ide melalui opini ini gimana ya? Mungkin ada ini nggak? Ada contoh nggak maksudnya idenya itu apa gitu dari opini ini? Opini apa gitu? Kak Salsabila DS, apa bisa memperjelas pertanyaannya? Silahkan. Sepertinya nggak bisa, Kak. Iya. Iya, ya. Jadi ide itu bisa dari mana aja, asal yang kita sampaikan itu fakta. Ingat ya, mau kita ngambil dari manapun boleh, asal yang kita sampaikan fakta. Itu aja yang ini. Kita tenaga medis gitu, kita praktisi medis. Kita yang lebih ngerti dibandingkan orang lain, ya kita harus ngasih pengertian kepada orang lain itu gitu kan. Jadi kan gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua deh langsung ya. Untuk setiap post-pup sebaiknya apakah menyatakan epi dan definisi? Tergantung. Ada nggak yang nggak tahu COVID sekarang ini misalnya? Hampir semua orang tahu kan ya. Jadi kayak mungkin nggak perlu lagi disertakan epidnya di situ, nggak perlu lagi disertakan definisinya di sana, karena semua orang udah tahu. Nah, apa sih fungsinya epid dan definisi untuk suatu penyakit yang memang orang lain ini jarang dengar atau orang lain sering dengar tapi salah diinterpretasikan oleh masyarakat? Di situ kita harus menyertakan epid dan definisi. Mungkin definisi lebih tepatnya. Epid ini fungsinya adalah untuk menarik orang supaya baca. Nah, ketika orang baca, jutaan orang belum menyadari, nah, kan gitu kan? Kan, iya jutaan orang belum menyadari nih. Apa nih yang belum disadari gitu kan? Nah, kata binomo gitu ya, kan gitu kan? Nah, jadi epid ini fungsinya untuk menarik pembaca supaya tertarik sama poster kita. Itu jadinya. Perlu nggak? Kalau memang judulnya sendiri sudah menarik, dalam arti bukan clickbait ya, sekali lagi kita harus fakta ya. Jadi judulnya ini udah sangat menarik, kita nggak perlu masukin epid, apalagi kalau orang-orang udah tahu ini banyak gitu di masyarakatnya dia gitu. Contohnya ya di Bali ada namanya stunting. Di satu desa tuh udah berkali-kali dibicarakan tentang masalah stunting, udah dirapatin, udah dikasih tahu ke masyarakat. Jadi ketika kita bikin poster stunting, nggak perlu lagi kita masukin epidnya, nggak perlu lagi kita masukin definisi. Mereka udah ngerti banget gitu Pak, tentang stunting karena udah sering dijelaskan gitu misalnya. Apakah kedua itu lebih baik di awal? Jelas ya. Kalau definisi sama epid di bawah, jadi cegah tuberkulosis dengan cabai gitu misalnya. Terus cabai fungsinya ini. Terus tiba-tiba tuberkulosis adalah, kan nggak pas ya, jadi kayak loncat pikir kalau di psikiatri. Jadi kayak ini nggak ngurut gitu. Harusnya kan orang di ngertiin dulu tuberkulosis apa, banyak enggak di masyarakat, baru jelasin dong gitu ya. Gitu sih. Untuk menentukan tata letak post-pup yang bagus bagaimana? Nah, untuk tata letak jauh lebih baik kalau sampai nggak ngerti banget gitu ya. Kita pusing nih mau bikin gimana. Kita bisa bikin simetris aja. Jadi gambar di tengah atau gambar di samping, gitu aja intinya. Yang penting simetris, seenggaknya gitu. Nah, mungkin kalau bisa lebih pas lagi, ada namanya teori 1/3, mungkin dalam fotografi ya. Jadi ada komposisi 1/3. Udah pasti ketika kita menggunakan komposisi 1/3 ini, jadi komposisi 1/3 ini gambarnya di kanan bawah atau di kiri bawah gitu ceritanya. Ya, nah, ini tuh biasanya hasilnya pun oke, gitu. Hasilnya oke-oke aja. Gitu ya jadinya. Untuk tata letak mula-mula orang-orang nggak ngerti, pakai aja itu simetris atau kanan kiri, pilihannya gitu. Yang pasti perhatiin poin-poin yang tadi aku sampaikan, jangan sampai terlalu rame, jangan sampai terlalu warnanya berantakan, gitu. Alignment-nya nggak ada, gitu. Itu di sana ya. Apakah harus dengan banyak mencari referensi dan ide?
Kira-kira gimana ya? Pastilah gitu ya. Namanya referensi dan ide harus banyak. Karena pembuatan poster publik adalah skill, bisa kita bilang hard skill mungkin ya bisa kita bilang ya. Jadi itu sesuatu yang kreatif ya mungkin kita bilang ya. Jadi kayak semakin banyak kita lihat misalnya kucing, ya semakin bisa juga kita gambar kucing kan gitu ya, kan gitu. Jadi gitu ya. Namanya skill harus diasah. Baik, apakah terjawab pertanyaannya Kak Salsabila DS? Ya, baik. Sepertinya sudah terjawab ya, Kak. Terima kasih Kak Marcel atas penjelasannya. Lanjut ke pertanyaannya dari Nabila Arif Tiani. Izin bertanya, untuk contoh poster publik yang telah ditampilkan, terlihat bahwa ada postbub yang mencantumkan referensi atau daftar pustaka, ada yang tidak. Sebaiknya referensi atau daftar pustaka tersebut dicantumkan atau tidak? Apabila dicantumkan, apakah menggunakan font cover atau bisa yang lain? Terima kasih. Silakan Kak Ya, Marcel ya tanggapannya. terima kasih. Pertanyaannya sangat baik. Untuk daftar pustaka jauh lebih baik ditampilkan dong ya ketika kita uh, presentasi depan juri terutama ya. Jadi kan pasti nanya, ini valid enggak? Ini sumbernya dari mana? Gitu. Ketika kita udah nyantumin, itu artinya kan jurinya udah pasti yakin gitu. Oh ini udah ada sumbernya gitu. Nah, untuk daftar pustaka segede apa kita harus naruh? Kecil aja gitu. Kalau bisa kecil aja, seenggaknya ini tulisan kita itu valid gitu, seenggaknya di situ ya. Nah, untuk dicantumkan apakah Vancouver atau bisa yang lain? Boleh aja yang lain gitu. Jadi itu tujuannya bukan bukan kayak skripsi ya. Oh ini kok Vancouver ini Harvard enggak, tapi lebih ke menyampaikan bahwa poster kita ini valid. Ini tuh bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ini posternya gitu. Jadi ini poster valid gitu. Nah, cantumin baik. Tapi kalau memang nggak muat, sampai nggak muat banget, dan kalau dimasukin akan merusak komposisi dari poster, nggak perlu, nggak masalah. Asal kalian pas presentasi bisa menjelaskan apa yang kalian cantumkan di sana gitu jadi. Baik, terima kasih Kak Marcel atas penjelasannya. Apakah terjawab pertanyaannya Kak Nabila Arif Tiani? Ya, sepertinya terjawab ya Kak. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kak Alia Darmaninda, bagaimana bila kita mengalami kreatif block? Apakah ada trik untuk mengatasi masalah tersebut? Dan apakah ada tips untuk mencari referensi desain poster? Terima kasih. Silakan Kak Nah, Marcel tanggapannya. kreatif block ini pasti suatu hal yang dialami oleh semua, bisa kita bilang seniman mungkin ya. Nah, seniman tanda kutip gitu ya. Jadi hampir setiap orang yang bermain dengan kreativitas pasti ada namanya stuck gitu ya, kayak waduh ini gimana ya idenya, ini gimana idenya gitu. Kalau di aku ya, biasa aku ya mungkin ya, aku biasanya digambar dulu, jadi kita nggak langsung main edit gitu. Jadi kita ambil satu kertas, terus kita coret-coret itu kertas, mungkin 2 lembar, 3 lembar gitu, sampai kurang lebih, oh ini kira-kira oke nih desainnya gitu. Dan kita nyoret-nyoretnya nggak perlu detail, jadi kayak sketch aja, bikin sketch gitu, kayak kertas kotak, kertas yang mau kita print gitu, terus kita isi gambarnya kira-kira letaknya di mana ya gitu. Jadi lebih ke sana sih, jadi nggak ada, namanya kreatif blok kan masing-masing orang ya, jadi kalau aku gitu biasanya caranya, jadi aku gambar-gambar dulu gitu, triknya gitu ya. Ada orang juga yang harus merenung dulu di toilet gitu sampai dapat ide gitu. Ada juga gitu karena ada nggak tips untuk mencari referensi desain poster? Untuk nyari referensi biasanya kalau aku sih mungkin lomba-lomba yang udah ada gitu, atau mungkin di internet gitu, biasa aja kita cari-cari poster-poster gitu bentuk-bentuknya gimana gitu. Kalau kalau ya mungkin agak cara curang dikit, pakai Canva. Jadi di Canva ini kan banyak template tuh. Nah, kita bisa kadang-kadang dapat ide juga di sana gitu. Hmm. Baik, terima kasih Kak. Uh, untuk Kak Alia, apakah terjawab pertanyaannya? Ya, sepertinya sudah terjawab. Kita lanjut ke sesi 3 ya Kak, untuk pertanyaannya. Dari Kak Muhammad Agung Perdana lagi, uh,
Bagaimana penggunaan tata bahasa dalam poster untuk tulisan? Apakah harus menggunakan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau bisa menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Inggris, atau bahkan bahasa gaul yang sering kita gunakan dalam sehari-hari? Ya, Silakan Kak Marcelian tanggapannya. ya, terima kasih. Jadi untuk tata bahasa, biasanya sih kalau di lomba ada di guideline-nya itu intinya tidak mengandung kata kasar, tidak mengandung sara, tidak mengandung eh, cemooh gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya tidak mengandung sara lah gitu ya. Nah, untuk kata-kata yang bahasa sehari-hari gimana? Boleh aja gitu, nggak masalah gitu. Nah, kita nyesuaiin lagi kepada tujuan masyarakat, sasaran masyarakat kita. Kalau kita mau ke masyarakat desa, tapi kita pakainya bahasa Inggris yang kayak about COVID-19 is something gitu, orang juga nggak akan ngerti ya. Apakah boleh bahasa daerah? Nah ini pertanyaannya ini ya. Ada loh waktu itu yang lomba pakai bahasa daerah posternya dan menang juga gitu. Nah karena memang sasarannya dia udah bahkan dia udah survei ke masyarakat sana butuh edukasi tentang itu dan dibuat dalam bahasa itu, dia bisa jelasin ke jurinya bahwa itu urgen, bahwa itu memang diperlukan, ya why not gitu ya, kenapa enggak gitu. Untuk bahasa sehari-hari boleh, kenapa enggak gitu. Ayo gitu kan bahasa Indonesia sehari-hari itu juga. Ya enggak harus EYD banget kayak eh, gunakanlah apa ya yang EYD banget. Kayak kita juga udah jarang ngomong yang EYD banget ya. Gitu jadinya. Baik, terima kasih Kak Marcel. Apakah untuk Kak Agung Perdana terjawab pertanyaannya? Jawab. Terima kasih ya, Bang. Oh iya, ini menang lotre dia ada orangnya yang dari tadi nggak ada orangnya ini nggak menang undian. Ya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak. Dari Gabriela Danesa. Bagaimana efek dari penilaian juri terhadap pneumonik dalam poster publik yang hanya mengambil satu huruf yang tidak catchy? Apakah sangat berpengaruh? Satu huruf yang tidak catchy ini gimana ya maksudnya? Mnemonic. Kepada peserta Gabriela Danesa, apa bisa menjelaskan pertanyaannya? Jadi kayak cuma ngambil satu huruf kayak misal I doang gitu Kak, atau tapi itu nggak mencolok gitu, nggak mencolok. Mungkin kalau kalau kita bilang mnemonic kan biasanya ini ya apa kayak singkatan yang banyak gitu ya namanya mnemonic ya. Tapi kalau kita bilang contohnya kemarin posterku yang menang itu cuman stroke at 4C. Jadi singkatannya 4C gitu doang ya. Nah, jadi 4C itu ada calm terus aduh lupa lagi aku kemarin. Uh, itulah kurang lebih ya. Jadi 4C tapi poin-poinnya jelas gitu misalnya. Itu nggak masalah sih menurutku kalau memang satu hurufnya ini bisa kita apa namanya ya bisa kita pertanggungjawabkan gitu loh, jadi ada artinya dari huruf-hurufnya ini. Contohnya waktu itu sih aku stroke at 4C dalam arti kalau dibaca jadi stroke attack gitu ya, stroke at 4C, stroke attack gitu. Nah itu mungkin dibilang catchy ya lumayan catchy sih ya, maksudnya satu huruf yang tidak catchy ini gimana Kayak misalnya lemon, tapi ya. dia pakainya O doang gitu. Bisa O itu dijadiin kayak misalnya ayo gitu. Ya ya ya, itu kayak tadi itu agak susah tuh ya. Nah, itu kadang-kadang orang-orang juga kurang kurang apa namanya kurang suka ya, kadang juri kurang suka, tapi kalau memang terpaksa gitu ya, kalau memang terpaksa banyak juga yang pakai kayak gitu gitu. Tapi saranku lebih baik jangan, kalau memang lemon ya L aja gitu, kalau bisa kita cari singkatan lain yang lebih pas gitu. Kalau mau lemon kayak tadi sadari jadinya periksa payudara sendiri kan diambil dari tengah-tengah tuh, tapi dia lebih mnemoniknya yang lebih akronim jadinya, bukan bukan singkatan ya. Itu boleh jadi kayak on-nya diambil lemon gitu, on-nya lemon gitu, lebih gak masalah menurutku, lebih oke gitu dibanding satu huruf. Baik, apakah Kak Gabriela Danesa terjawab pertanyaannya, Kak? Ya terjawab Kak. Kasih Kak. Kasih. Terima kasih, Kak.
Baik ya Kak, lanjut pertanyaan yang ketiga dari Reva Rahmadiansah. Izin bertanya, untuk isi poster sebaiknya apakah lengkap membahas semuanya atau fokus ke satu pembahasan saja? Silakan Kak Marcel tanggapannya. Ya, untuk poster kan tadi ada, kalau yang dari aku biasa ketemuin ya, ada 4 isinya. Kadang untuk definisi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tadi ya. Nah, apakah sebaiknya lengkap 4-empatnya atau fokus ke satu? Mungkin itu ya yang mau dibahas tadi. Nah, tentu saja lebih baik fokus ke satu. Jadi ketika kita bahas pengobatan, jangan bahas ke pencegahan, karena itu bakal jadi bolak-balik gitu. Kan pengobatan itu tujuannya untuk orang-orang yang sudah sakit. Tapi kita bahas lagi pencegahan. Jadinya kan nggak pas, jadi nggak fokus intinya. Malah banyak-banyakin tulisan, banyak-banyakin konten, tapi fokusnya itu nggak ada. Fokusnya nggak dapet ke pengobatannya gitu. Mungkin itu ya yang pengen ditanya ya. Baik, apakah Kak Reva Rahmadiansah terjawab pertanyaannya Kak? Ya, terjawab, Kak. Ya, terima kasih Terima Kak. kasih, Kak, atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Marcel atas pemaparan materi dan jawabannya. Ternyata ini peserta sangat antusias sekali hingga kita membuka 3 sesi pertanyaan untuk malam ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kita tampung dan kita tanyakan ke Kak Marcelnya dan akan kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada Kak Aseria untuk sesi dokumentasi, apakah sudah siap Kak? Sudah siap. Baik, kepada seluruh peserta, panitia dan pemateri, silakan untuk menyalakan kameranya dan kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan Kak Aseria. Kak Asria, apakah sudah selesai? Baik, untuk sesi dokumentasi telah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak kepada pemateri Kak Marcel Dion Wibowo. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Kak. Selanjutnya kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu promosi lomba yang diselenggarakan oleh lembaga ilmiah BAPIN. Kepada operator, apakah bisa menayangkan PowerPoint promosinya? Baik, jadi BAPIN sendiri mempunyai
Instagram, yaitu Bapin ISMKI, di mana terdapat post untuk kalender ilmiah pada bulan Juli ini sudah diterbitkan di IG Bapin sendiri. Dalam waktu dekat ini terdapat perlombaan-perlombaan yang dapat diikuti, yaitu ada Telminas yang diselenggarakan oleh Bapin ISMKI dengan tema respirasi dan deadline gelombang kedua, yaitu pada tanggal 9 Agustus 2020 dan gelombang ketiga pada tanggal 10 September 2020. Kemudian ada perlombaan INAMSC FKUI dengan tema Cancer dengan deadline extended 1 Agustus 2020. Kemudian ada lomba dari Medsko FKUMS dengan tema neuropsikiatri dan deadline gelombang pertama yaitu 25 Juli 2020 dan gelombang kedua 31 Agustus 2020. Kemudian ada Match Motion FKUNS dengan tema digestif, deadline extended-nya 22 Juli 2020. Ada juga lomba AMSW dari FK Unair dengan tema respiratory disease, deadline extended tanggal 22 Juli 2020. Kemudian ada Medical Fiesta FKUB dengan tema tropical infection, deadline extended tanggal 20 Juli 2020. Kemudian ada lomba Arts FK Unismu Makassar dengan tema neurologi, deadline extended-nya 8 Agustus 2020. Yang terakhir ada Midbrain dari FK UIN Malang dengan tema geriatri dengan deadline gelombang 1 tanggal 9 Agustus 2020. Kemudian kita memasuki sesi promosi dari divisi Danus Bapin ISMKI. Silakan. Di sini terdapat video dari Danus Bapin ISMKI. Silakan disimak ya teman-teman. Jadi Danus ISMKI mengeluarkan suatu produk yaitu buku MedSense Medical Book yang berisi dari topik kedokteran yang terdiri dari 13 departemen, diskusi pertanyaan dan jawaban, serta resep dan bagaimana cara menulis resep tersebut. Buku ini bisa untuk menjadi dasar kedokteran di mana kita dapat mengerti dengan mudah penyakit yang mendasar. Ini dari teman-teman kita dari Presidium maupun Koas yang sudah memesan buku MedSense Danus Bapin ISMKI. Jika teman-teman ingin membeli produknya bisa ke IG Danus Bapin ISMKI ataupun menghubungi CP yang tertera. Ya, tak terasa kita sudah sampai pada agenda yang terakhir. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas partisipasinya dan terima kasih kepada Kak Marcel atas ilmunya. Kami di sini akan mengirimkan link post-test dan kuesioner melalui multiple personal chat. Silakan diisi dengan durasi waktu 30 menit. Kepada peserta dimohon untuk tidak meninggalkan multiple personal chat karena di situ akan dibagikan sertifikat juga. Untuk link post-testnya yaitu dengan https://posttest postbub1
yang juga akan dikirimkan ke multiple personal chat-nya. Saya Hidayatika mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selamat malam dan sampai jumpa di webinar Duta Bapin selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman bisa meninggalkan Google Meet dan melakukan pengisian post-test dan kuesioner ya, teman-teman.
Kepada teman-teman, webinar Detowapin sudah selesai. Teman-teman bisa meninggalkan ruang Jimit ini. Terima kasih.